Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Akbar Maulana. Saya dari kelompok 1. Di sini kami akan mereview film yang berjudul Guru Bangsa Cokroaminoto. Di sini saya tidak sendiri, ada teman-teman saya yang bernama. Hai, aku Fadia Soleha. Hai, aku Sinta Junia. Hai, aku Sita Munawaroh. Hai, nama saya Hani Fauzia. Film ini menceritakan perjalanan dan perjuangan beliau untuk berdirinya sebuah bangsa besar. Kita tak patut rasanya kalau berbicara tentang pahlawan Indonesia, tapi banyak yang menyebut nama beliau sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Itulah julukan beliau. Beliau bernama lengkap Haji Umar Said Cokroaminoto. Dari pemikiran beliaulah banyak lahir tokoh-tokoh penting yang mewarnai sejarah bangsa kita ini. Di antaranya Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, Kartosuwiryo, Ketua DITII, dan Samun, pendiri PKI. Mereka adalah murid dari Cokroaminoto. Pak Cokro remaja sedang berada di sekolah dan tengah mengerjai seorang perempuan yang bekerja di sekolah itu. Jiwa pemberontak terhadap penjajah yang sudah tampak dari beliau masih remaja. Terlihat dari cara beliau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh gurunya. Karakter perlawanan terhadap penindasan yang tertanam pada diri beliau tak lepas dari figur kakek beliau yang seorang ulama, sang kakek yang selalu mendidik dan mengajarkan beliau tentang ilmu agama. Di tahun 1904, Pak Cokro yang sudah dewasa mempersunting Sahar Sikin, seorang gadis anak Bupati Ponorogo yang bernama Ki Mangunsumo. Setelah menikah, Pak Cokro bekerja di salah satu pabrik di Ponorogo yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Kisah beliau sedang bekerja dengan mesin ketiknya, mandor yang sedang mengawasi pegawai memarahi pembantu yang membuatkan teh untuknya. Pak Cokro yang sudah muak dengan perlakuan orang Belanda terhadap orang pribumi pun menghampiri mandor itu dan memarahinya. Setibanya di rumah, pacarnya dimarahi oleh mertuanya karena beliau berhenti dari pekerjaannya dan sikap perlawanannya terhadap pemerintah Hindia Belanda. Dan Pak Cokro pun diusir oleh mertuanya, lalu Pak Cokro segera mengamati pakaiannya. Bu Suharsikin yang tengah mengandung berusaha menahan Pak Cokro agar tidak pergi, tetapi beliau terus teringat nasihat kakeknya untuk berhijrah. Karena penjelasannya itu, akhirnya Bu Suharsikin mengizinkan beliau untuk melakukan perjalanan hijrahnya. Selepas kepergian Pak Cokro dari rumah itu, Bu Suharsikin sempat bercekcok dengan ayahnya tentang hubungannya dengan Pak Cokro. Ayahnya sempat menyuruh Bu Suharsikin untuk bercerai dengan Pak Cokro, tapi Bu Suharsikin menolaknya. Sementara itu, Pak Cokro kini berada di Semarang untuk menemui salah satu temannya yang seorang kiai dan juga mengurus sebuah pabrik di sana. Berita tentang perlawanan yang dilakukan oleh Cokro terhadap pemerintah Hindia Belanda sudah tersebar di berbagai daerah, dan kiai itu pun sepaham dengan pemikiran dan gagasan beliau. Lalu, kiai itu menyarankan agar Pak Cokro pergi ke Surabaya untuk menemui teman dari kiai itu yang bisa membantu Pak Cokro dalam mencari jalan hijrahnya. Sebelum Pak Cokro berangkat ke Surabaya, beliau pulang ke rumah mertuanya di Ponorogo untuk menemui istrinya yang ia tinggalkan selama ini. Sesampai di rumah, Pak Cokro diberi kejutan yang ternyata istrinya sudah melahirkan anak pertamanya, dan mereka menyambut kepulangan Pak Cokro dengan sangat bahagia. Lalu, Pak Cokro mengajak Bu Suharsikin untuk ikut bersamanya ke Surabaya. Ibu dari Ibu Suharsikin memberikan selai kain batik dan sedikit nasihat pada Bu Suharsikin. Sampainya di Surabaya, Pak Cokro langsung disambut oleh Pak Hasan Ali, teman kiai dari Semarang. Beliaulah yang akan membantu semua kebutuhan Pak Cokro di Surabaya. Pak Cokro pun langsung diantar menuju tempat tinggal mereka di Jalan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Selama tinggal di Surabaya, Pak Cokro bekerja sebagai redaktur surat kabar.
Pak Hasan Ali yang sudah gelisah melihat penderitaan rakyat karena penindasan yang dilakukan oleh penjajah mendesak Pak Cokro agar segera mendirikan sebuah organisasi yang mampu melindungi masyarakat pribumi. Karena organisasi yang ada pada saat itu hanya mampu melindungi masyarakat golongan apa saja. Mereka juga sangat memprihatinkan nasib keluarga Tionghoa yang tinggal di tanah ini. Itu terbukti dari pembincangan mereka yang peduli dengan nasib orang-orang Tionghoa yang banyak ditembaki oleh pemerintah Belanda dan gerak dagang mereka yang terus dipersulit. Di tengah perbincangan mereka datanglah Stella, gadis penjual koran yang sangat mengagumi Pak Cokro. Sementara itu di keluarga telah terjadi kerusuhan warga pribumi bentrok dengan warga Tionghoa. Pak Cokro yang mendengar kejadian itu langsung datang membubarkan kerusuhan itu. Lalu, keesokan harinya di rumah Pak Cokro yang kini dijadikan base camp bagi anak-anak muda yang ingin menimba ilmu pada Pak Cokro dan bagi para cendekiawan untuk berdiskusi tentang masa depan Nusantara, di sana datanglah Pak Hasan Ali dengan membawa beberapa orang yang ternyata adalah utusan dari Pak Samuddin, pendiri Sekrekat Dagang Islam. Mereka menemui Pak Cokro untuk meminta bantuan beliau menyelesaikan masalah yang tengah mereka hadapi. Ternyata surat izin Serikat Dagang Islam telah dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda dikarenakan telah terjadi kerusuhan di berbagai daerah dan Belanda mengurus Serikat Dagang Islamlah di balik semuanya dan Pak Cokro pun bersedia membantu mereka. Pada 26 Januari 1913 di Taman Kota Surabaya, Pak Cokro dan Pak Samuan mengumpulkan masyarakat untuk mengutarakan rencana mereka mengubah Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam dan menjadikannya organisasi nasional yang akan melindungi semua lapisan masyarakat. Pernyataan beliau disambut gembira oleh masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Mereka yang dulu dipandang sebelah mata, kini dengan adanya Serikat Islam, mereka merasa dimanusiakan, sejajar sama rata, sama rasa. Kini Pak Cokro mulai berpolitik dengan memanfaatkan Tuan Ringkes, seorang Belanda yang mempunyai perusahaan besar di kota itu. Beliau mengajak Tuan Ringkes untuk membantunya mengembangkan dan memperluas Serikat Islam ke seluruh tanah Nusantara. Tuan Ringkes sedikit ragu dan takut kalau Cokro hanya memanfaatkannya. Tapi dengan kecerdasannya dan kepiawanannya, beliau akhirnya Tuan Ringkes pun bersedia membantu. Tuan Ringkes selalu ikut dengan Pak Cokro untuk berkunjung ke daerah-daerah yang sudah bergabung dengan Serikat Islam. Pak Cokro kalau disambut dengan elu-elukan oleh masyarakat di setiap daerah yang beliau kunjungi. Di dalam gerbong kereta yang mereka naiki, Pak Cokro menasihati para murid-murid beliau yang ikut bersamanya. Kini Sarekat Islam berkembang begitu pesat, pemerintah Hindia Belanda pun mulai mengkhawatirkan hal itu. Mereka mulai mengawasi semua pergerakan Sarekat Islam. Dan Pak Cokro pun terancam akan dijelaskan ke penjara. Karena beberapa artikel yang beliau tulis dianggap telah memprovokasi masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Semaun, salah satu murid Pak Cokro yang mempunyai paham radikal, sempat mempertanyakan sikap beliau yang terkesan tidak mau melawan pemerintah Hindia. Semenjak kejadian itu, hubungan Pak Cokro dengan Semaun menjadi renggang. Semaun menganggap Pak Cokro tidak tegas sebagai seorang pemimpin. Semaun selalu mempunyai pandangan sendiri untuk melawan penjajah. Lalu datanglah Agus Salim, seorang pemuda dari Sumatera. Beliau dulu bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda. Agus Salim sudah sering mendengar nama Cokro Aminoto dan gagasan-gagasannya. Karena itu, Agus Salim sangat mengagumi beliau. Agus Salim memutuskan untuk berhenti bekerja pada pemerintah dan ikut bergabung dengan Serikat Islam. Di tahun 1916, para tokoh Serikat Islam dan para cendekiawan berkumpul di rumah Pak Joko untuk membahas Kongres Nasional Serikat Islam yang pertama yang akan diadakan di Kota Bandung. Di sana terlihat Kusno atau yang lebih kita kenal dengan Soekarno yang baru bergabung dengan Serikat Islam. Ia hanya berdiri memperhatikan diskusi mereka. Setelah rapat selesai, barulah Pak Cokro menegur Kusno, lalu beliau memberitahu tentang rumah itu pada khusus. Setelah itu Pak Cokro menyuruh Utari,
putri pertama beliau untuk menunjukkan kamar Kusno dan sepertinya Utari dan Kusno memiliki ketertarikan satu sama lain. Lalu keesokan harinya, Kusno menanyakan tentang Semaun yang jarang hadir di rumah itu. Dan Kusno mempunyai firasat kalau Semaun terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Semarang. Namun Pak Cokro yang tahu bahwa Semaun adalah orang yang cerdas, tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Beliau yakin bahwa Semaun mempunyai dasar atas semua yang dilakukan. Beliau selalu optimis dan selalu mempunyai harapan pada setiap orang yang pernah menimba ilmu di rumah beliau sekecil apapun. Dan akhirnya Kongres Serikat Islam bisa terlaksana dan dipimpin langsung oleh Pak Cokro selaku Ketua Serikat Islam. Kongres itu dihadiri berbagai tokoh penting yang ada di Nusantara, diantaranya Kiai Ahmad Dahlan. Kongres itu membahas tentang masa depan bangsa ini yang sudah tidak selayaknya dipimpin oleh Hindia Belanda. Pernyataan Pak Cokro itu disambut gembira oleh rakyat dengan perkembangan Serikat Islam yang terus meningkat. Dengan pesat ini, pemerintah Hindia Belanda pun menganggap Serikat Islam sebagai ancaman serius bagi pemerintahan mereka. Belanda mulai menyisir rantai-rantai Serikat Islam di daerah-daerah untuk mereka rusak. Semua atribut-atribut yang berlambang Serikat Islam mereka hancurkan, namun sayangnya di tengah perkembangan Serikat Islam yang sudah mulai besar, terjadi perpecahan dari dalam tubuh Serikat Islam itu sendiri. Itu terlihat dari beberapa pertemuan yang diadakan. Anggota Serikat Islam terjadi banyak selisih paham antara pihak Semaun dan kawan-kawan yang mempunyai gagasan dan pemikiran yang berbeda dengan Pak Cokro. Perselisihan itu pun semakin membesar di saat Pak Cokro untuk kesekian kalinya tidak bisa mengikuti rapat yang diadakan Serikat Islam dan beliau lebih memilih menghadiri rapat di Voktrad. Beliau mewakilkan dirinya pada Agus Salim untuk memimpin dan menyampaikan beberapa gagasan beliau. Keputusan Pak Cokro itu membuat Semaun dan kawan-kawan menjadi semakin tidak percaya dengan beliau. Pak Cokro yang mempunyai gagasan bahwa pendidikan adalah yang utama untuk mendirikan sebuah bangsa dibantah dan ditolak oleh Semaun dan kawan-kawan. Mereka berpendapat bahwa agraria jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan kini, keadaan Bu Soeharsikin sudah mulai sakit-sakitan. Beliau didiagnosa terkena penyakit tipes. Pak Cokro yang sedang memeriksakan istrinya tiba-tiba didatangi oleh Stella. Dia mempertanyakan status dirinya di tanah air ini. Karena Stella adalah seseorang blasteran, ibunya adalah orang Bali, dan ayahnya adalah orang Belanda. Dan sekarang, keadaan Serikat Islam pun semakin memburuk. Semaun dan kawan-kawan mulai mengajak beberapa orang-orang penting di tubuh Serikat Islam untuk bergabung dengannya, mendirikan organisasi sendiri, dan mereka melakukan beberapa aksi kerusuhan dan pemberontakan di beberapa daerah mengatasnamakan Serikat Islam. Dan imbasnya, banyak anggota Serikat Islam yang tidak terlibat dalam aksi itu menjadi sasaran pemerintahan Belanda untuk dijebloskan ke penjara. Dan Pak Cokro sendiri, beliau sekeluarga diawasi ketat oleh pemerintah Belanda. Rumah beliau dijaga tentara penjajah. Bu Soeharsikin yang sakit kini semakin menjadi akibat kurangnya perawatan medis karena pemerintah Belanda mempersulitnya. Pak Cokro dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Hatinya bergejolak, melihat semua keadaan yang terjadi dan di tengah kegelisahan, keresahan, dan kesulitan yang dihadapi, penderitaan beliau semakin diperlengkap dengan meninggalnya istri tercinta yang selalu menemani beliau. Di dalam kondisi yang sudah sangat kacau dan ditambah pemerintah Belanda terus memburunya, Agus Salim mencoba membangkitkan semangat Pak Cokro kembali. Dan film ini diakhiri dengan Pak Cokro yang menyerahkan dirinya karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah rakyatnya. Beliau memilih menghadapi persidangan dan beliau pun dimasukkan ke dalam tahanan. Makna mendalam dari film ini terletak pada nilai-nilai kepemimpinan, perjuangan, dan pendidikan yang diperjuangkan oleh Pak Cokroaminoto. Sebagai seorang pemimpin, beliau menunjukkan keteladanan, keberanian, dan integritas dalam memperjuangkan keadilan, serta membangun kesadaran rakyat akan pentingnya persatuan di tengah keberagaman bangsa.
Film ini juga menyoroti perannya sebagai guru yang membimbing tokoh-tokoh besar di Indonesia seperti Pak Soekarno, Pak Semaun, dan Pak Muso, mencerminkan bahwa pendidikan adalah salah satu senjata terkuat dalam menciptakan perubahan. Selain itu, perjuangan Pak Cokroaminoto juga menekankan pentingnya memadukan keberanian melawan ketidakadilan dengan kemampuan merangkul perbedaan demi tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Secara keseluruhan, film ini mengajarkan bahwa semangat perjuangan, kepemimpinan yang berintegritas, dan komitmen terhadap persatuan adalah fondasi penting untuk membawa perubahan sosial yang berarti. Oke guys, sekian review dari kita. Semoga bermanfaat ya. Bye.